بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di Quran atau di hadis juga itu kan banyak perintah kita untuk bersabar. Di Quran sendiri Allah menyatakan kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi kalau kita hidup dan nggak sabar nggak akan berhasil. Semua itu keberhasilan itu karena ada kesabaran. Dalam rumah tangga kalau kita tidak sabar itu juga gitu, nggak jadi. Gimana wong menyatukan antara dua hati? Mesti ada perbedaan, mesti itu tidak ada yang tidak ada, mesti ada perbedaan. Suami istri itu mesti ada perbedaan. Kadang seneng pedes, satunya tidak, ada yang senengnya itu asin, ada yang enggak, itu perbedaan. Nah itu kalau tidak dilalui dengan kesabaran, tidak akan berhasil sebuah rumah tangga itu. Maka terciptanya sakinah itu adalah di situ harus bisa mengendalikan kesabaran. Bahkan ada ungkapan kan di hidup kita itu seperti bola. Bola itu diparuh, separuhnya itu sabar, separuhnya syukur. Sabar di saat kita tidak mendapatkan kesenangan, ya di antaranya tadi terjadi perbedaan macam-macam. Kemudian syukur di saat kita lagi mendapatkan kesenangan. Di parabola sebagiannya itu sabar, sebagiannya itu syukur. Kita termasuk menuntut ilmu ini kalau kita tidak sabar nggak akan bisa. Kalau kita lihat di saat seorang santri itu masuk ke pesantren kan ada sebuah syair ya, alalan tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu'iya bi bayaninya rukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadi wa tulil zamaniya. Itu kan jadi seorang murid itu gitu. Ketahuilah kamu bahwa kamu nggak dapat ilmu kecuali menempuh 6 perkara. Yang pertama dukain, cerdas. Kecerdasan itu cepat kita mendapatkan ilmu. Dan seorang guru itu harus memahami bahwa di kelas itu kecerdasan seseorang itu beda-beda. Ada yang sekali diterangkan paham, ada 2 kali baru paham, ada yang 3 kali baru paham, beda-beda. Dan itu memang harus dipahami oleh guru. Jadi lukain wa khirsin, ada semangat yang kedua. Jadi kita nuntut ilmu itu ada semangat. Kalau nggak semangat, kalau misalkan Pak Guru ini masuk lagi, ya sudah itu. Saya ilmu masuk. Kemudian yang ketiga ini wastibarin, harus sabar. Kalau kita kesini tadi kalau nggak sabar nggak bisa. Gimana enak-enaknya dingin-dingin ya, apalagi ruangannya misalkan ada yang ber-AC gitu. Oh kalau nggak sabar nggak bisa sampai sini. Ini adalah karena sabar. Dan ada yang dari jauh, ada dari dekat. Sabar, pasti baru. Kemudian menuntut ilmu itu wabulughah. Harus ada biaya. Sekarang itu masuk kedokteran, sekarang itu masuk jurusan-jurusan yang ya dipandang itu biayanya tidak sedikit. Kita bulghah, kita biaya anak itu kan karena supaya anak itu dapat ilmu. Ya memang harus menuntut ilmu itu harus. Ya. Kemudian wa irsyadil ustad. Ada bimbingan Pak Guru, bisa membaca buku. Kita nuntut ilmu kan sabar baca buku, ada bimbingan guru. Kemudian watuliz zaman, yang terakhir itu adalah panjang waktunya. Kita nuntut ilmu itu panjang waktunya. Bahkan jangan sampai kita itu ilmu saya itu sudah banyak. Itu sombong tuh. Kan Allah menyatakan wa utitu minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya
sedikit, jangan sombong. Oh, para ulama itu semakin dapat ilmu dari Quran, semakin mendalami Quran, merasa bodoh diri. Makanya sering disampaikan ada falsafah kayak apa? Padi, ya, semakin berisi semakin menunduk. Jadi waktu di zaman kita nuntut ilmu itu panjang waktunya. Makanya sampai Nabi menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dituntutlah ilmu mulai dari bulan ibu sampai ke panjang waktunya. Nah, jadi kita nuntut ilmu itu perlu sabar. Kita melihat zaman baik ya, bagaimana Nabi Khidir dimintai oleh Nabi Musa di surat Al-Kahfi ya. Di situ ceritakan itu ya, bagaimana Nabi Musa di saat itu ditanya umatnya, siapa yang paling pintar? Saya. Kemudian ditegur oleh Allah, ada yang lebih pintar daripada kamu. Cari itu. Begitu cari lewat pantai ya, sambil bawa ikan, di mana ikan lompat, nah disitulah Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Aku mau nuntut ilmu kepada engkau. Nabi Khidir kan bilang, kamu gak akan bisa sabar ngikuti aku. Caranya sabar. Gimana gak bisa sabar? Saya akan sabar gitu kan. Begitu jalan. Tapi apa syaratnya? Ya kalau gitu silakan. Tapi nanti kalau ada apa-apa yang saya lakukan, jangan tanya. Kamu harus sabar. Begitu jalan, ada perahunya, orang dilubangi. Nabi Musa tanya, kenapa engkau lubangi ini? Loh, tadi kan saya sudah bilang, apa yang saya lakukan, jangan bertanya. Kamu nggak sabar kan? Tahu lagi ada seorang anak kecil dibunuh. Tanya lagi. Padahal wasiatnya tadi apa? Kalau kamu engkau nuntut ilmu kepadaku, sabar. Nuntut ilmu juga perlu sabar. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, betapa orang itu sabar, kemudian Allah mengangkat derajatnya. Allah uji. Nah ini ya, salah satu diantaranya, kita ini husnudzon kepada Allah itu adalah husnudzon terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kuncinya setelah kita diuji itu apa? Wabasyiris sobirin. Berilah kabar bagi orang-orang yang sabar. Di Quran ayat 155 di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kamu dengan sesuatu, rasa takut, kekurangan harta, jiwa sakit, kekurangan buah-buahan, tanaman maksudnya, tanaman enggak jadi kan. Tapi Allah bilang wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita lihat di cerita, Allah mengabadikan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau kita lihat itu diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sabarnya, termasuk bapaknya itu, ayahnya, diuji itu. Pertama kan dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai dia bilang, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku telah bermimpi melihat 11 bintang, 11 bulan, mereka itu tunduk kepadaku. Apa pesan bapaknya? Nah ini kalau mimpi yang enggak baik itu jangan dicerita-ceritakan. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya anakku, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti akan saudara-saudaramu akan membuat tipu daya. Hanya diberi tuntunan kan kalau kita mimpi enggak baik itu. Kita membaca ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jangan diceritakan. Dibenci saudara-saudara itu kan tidak enak. Ujian tuh. Setelah itu apa? Dimasukkan dalam sumur lagi. Setelah dimasukkan di dalam sumur, diangkatlah oleh kafilah. Dijual lagi coba. Setelah dijual, dirawat. Kalau begitu dirawat gede-gede. Difitnah selingkuh sama hanya coba. Nah, orang difitnah itu enak apa enggak? Enggak enak. Makanya al-fitnah itu asyadu minal
kotor. Fitnah itu adalah lebih besar misalnya daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan sekali sudah, kalau fitnah itu terus berlanjut. Akhirnya apa? Karena sabarnya Nabi Yusuf dibenci, dimasukkan dalam sumur, dijual, kemudian difitnah. Karena sabarnya, maka apa? Allah ngangkat derajatnya. Nah, gini Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyatakan bahwa kadang kalau Allah Subhanahu wa taala itu menguji seseorang itu, maka di situ ada pertanda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, itulah. Maka sampai Nabi menyatakan begini, ajaban li amril mukminin. Sungguh sangat mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. Semua inna amraku lau khairun lau. Semua perkaranya orang beriman itu baik, enggak ada yang enggak baik. Kata Rasulullah, fa'in asabatum sarok syakara fa huwa khairul. Kalau mendapatkan kesenangan, dia syukur, alhamdulillah. Wa in asabatum darra, kalau ditimpa yang enggak baik, ya enggak menyenangkan, apa? Sabar. Bahwa khairul. Itu adalah lebih baik untuk kamu semuanya. Karena apa? Kalau diuji diberi yang baik, dia syukur. Kalau diuji yang enggak baik, dia sabar. Makanya jangan lagi ya, ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu kan, semua manusia itu rugi. Salah satu di antaranya adalah yang saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh atau demi masa, sungguhnya seluruh manusia itu merugi kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Karena iman ini kunci diterimanya amal kita. Kalau di ayat surat An-Nahl itu kan Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, enggak bedakan. Tapi syaratnya bahwa mukmin, asal dia itu beriman. Apa kata Allah? Akan aku beri kehidupan yang baik, ya. Bukan berarti tidak diuji, kehidupannya mesti diuji, tapi diujinya dia tetap sabar. Dan bahkan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti balasan itu lebih baik lagi adalah di akhirat. Jadi kuncinya beriman, oke? Ilal ladzina amanu, kita beriman. Wa amilus sholihat, alhamdulillah contohnya. Saat ini kita sedang beramal soleh. Dan memang orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang-kenyangnya dengan amal soleh yang ia lakukan. Kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Maka Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyertai orang-orang yang sabar. Sabar itu luar biasa. Ada dulu orang dari segi ilmunya itu tinggi dan dia berumah tangga nggak berhasil. Tapi ada raja punya istri lebih daripada satu, tapi kok berhasil rukun gitu. Sowan lah, berkunjung lah. Ini kok berhasil ya, punya istri lebih dari satu. Kemudian dia tanya apa ilmunya. Dia masuk kamar, dia masuk ternyata nulis sabar. Jadi satu kertas ini penuh sabar. Ditutup. Jangan kamu buka di sini, kamu buka di rumah. Jadi ilmunya adalah sabar. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.